Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal di bawah Mikel Arteta kembali tampil kompetitif musim ini. Namun, jika ingin menembus puncak Premier League dan berjaya di Eropa, kedalaman skuad tetap menjadi faktor penentu. Meski sudah memiliki barisan bek mumpuni seperti William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White, Ricardo Calafiori, Jurrien Timber, Piero Hincapié, dan Christian Mosquera, kehadiran Ilya Zabarnyi dari Paris Saint-Germain bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kestabilan dan kontinuitas tim. Zabarnyi, bek muda asal Ukraina berusia 22 tahun, tampil impresif di Liga 1 musim ini. Ia mencatat 3,1 tackle sukses, 2,8 intercept, serta 5,4 sapuan bersih per laga. Dalam hal distribusi bola, ia memiliki akurasi umpan 92,3% dan 8,7 umpan progresif per pertandingan, menunjukkan kemampuannya menginisiasi serangan dari lini belakang. Dalam duel udara, tingkat keberhasilannya mencapai 71%, sementara ball recovery-nya rata-rata 7,5 kali per laga, menegaskan efektivitas dan konsistensi permainannya. Meski lini belakang Arsenal tampak lengkap, sebagian besar bek mereka juga digunakan di berbagai posisi. Ben White dan Timber kerap digeser ke sisi kanan, sementara Calafiori lebih sering bermain sebagai bek kiri atau gelandang bertahan dalam fase build-up. Kondisi itu membuat Arsenal masih rentan ketika rotasi dibutuhkan, terutama menghadapi jadwal padat Premier League, Liga Champions, dan piala domestik. Zabarnyi menawarkan stabilitas dan fleksibilitas yang sesuai dengan sistem positional play Arteta. Ia mampu menjaga garis tinggi, cepat membaca ruang, dan tetap tenang dalam tekanan. Karakteristik penting untuk permainan Arsenal yang berbasis penguasaan bola. Dengan kualitas itu, Zabarnyi bukan sekedar tambahan, tapi investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi dan kekokohan The Gunners dalam perburuan gelar musim ini dan seterusnya. Arsenal dikabarkan mengirim pemandu bakat untuk memantau Kenan Yildiz dalam laga tanpa gol antara Juventus dan AC Milan di Serie A akhir pekan lalu. Klub asal London tersebut baru saja melalui bursa transfer musim panas yang produktif dengan mendatangkan 8 pemain termasuk Victor Gyökeres, Eberechi Eze, dan Noni Madueke yang kini cedera. Ketiganya memberikan dampak positif, namun Arsenal masih mempertimbangkan tambahan daya serang pada Januari mendatang. Yildiz menjadi salah satu target utama setelah tampil impresif bersama Juventus dengan torehan 2 gol dan 4 assist musim ini. Gelandang serang berusia 20 tahun itu memiliki kontrak hingga 2029 dan sedang dalam pembicaraan perpanjangan hingga 2030 dengan nilai sekitar 4,3 juta pound per tahun. Juventus menghargainya sekitar 69 juta pound, tetapi Arsenal berpotensi menurunkannya menjadi 52 juta pound dengan memasukkan Leandro Trossard sebagai bagian kesepakatan. Dengan kemampuan bermain di sayap kiri maupun sebagai gelandang menyerang, Yildiz dianggap mampu menjadi tambahan penting dalam upaya Arsenal mengejar gelar juara. Paris Saint-Germain dan salah satu klub Arab Saudi sempat berupaya merekrut Gabriel Magalhaes pada bursa transfer musim panas 2024. Namun, Arsenal menolak seluruh tawaran yang datang. Fabrizio Romano melaporkan, klub segera memberitahu sang pemain bahwa ia berstatus tidak dijual dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang tim.
Arsenal kemudian berhasil memperpanjang kontraknya pada Juni 2025 hingga 2029. Gabriel dinilai memiliki kontribusi vital dalam pertahanan dan dianggap sebagai sosok yang selama ini kurang mendapatkan pengakuan di dunia sepak bola. Pandangan tersebut mulai berubah seiring meningkatnya konsistensi dan kontribusi gol yang ia berikan musim ini. Bek asal Brasil itu disebut sangat bahagia di London Utara, sementara Mikel Arteta juga puas dengan kinerjanya. Hingga kini, Gabriel telah tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak 1 gol penting yang memastikan kemenangan atas Newcastle United sekaligus berperan besar dalam 4 clean sheet dari 7 liga. Jeda internasional kali ini datang pada waktu yang bisa dianggap menguntungkan sekaligus menyulitkan bagi Arsenal. Di satu sisi, jeda ini memberikan kesempatan bagi tim untuk melakukan evaluasi dan pemulihan, tetapi di sisi lain dapat menghambat momentum setelah kekalahan Arsenal dari Liverpool sebelum jeda internasional September lalu. Sebelumnya, Mikel Arteta menyatakan bahwa setelah mengalami kekalahan, seorang pelatih biasanya ingin segera memainkan pertandingan berikutnya agar tim dapat bangkit. Meski demikian, ia juga merasa bangga melihat perkembangan para pemain Arsenal saat memperkuat tim nasional masing-masing. Kini, situasinya berubah karena beberapa pemain penting justru harus menepi. Martin Ødegaard terpaksa menarik diri dari skuad Norwegia akibat cedera lutut dan bergabung dengan 6 pemain senior lain yang tetap berlatih di pusat latihan klub. Dari 7 pemain tersebut, 2 tidak dipanggil tim nasional, termasuk Ben White yang masih menjalani proses pemulihan dan berusaha merebut kembali posisinya dari Jurrien Timber yang tampil impresif musim ini.